Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas power up Zoro setelah Perang Wano selesai. Hingga pada video ini dibuat, One Piece telah memasuki chapter 1000. Di sini, pertempuran sebenarnya akan segera berlangsung, yang mana 5 supernova yaitu Luffy, Zoro, Law, Kid, dan Killer siap adu jotos melawan Kaido dan juga Big Mom. Dan dalam pertempuran mengerikan ini akan ada salah satu supernova yang diprediksikan akan mati. Nah, di chapter ini pula, Luffy juga telah menguji kekuatannya untuk menghantam Kaido dengan Gear 3 Red Rock yang membuat kepala Kaido bonyok dan hangus. Walaupun ini merupakan awal yang bagus, tapi Luffy harus tetap waspada dengan kekuatan Kaido yang begitu ganas. Hingga ia nantinya harus dipaksa untuk mengeluarkan kemampuan yang bisa mengimbangi kekuatan Kaido. Apakah itu variasi baru dari Gear Force atau lebih gilanya lagi akan dimunculkan oleh Oda Sensei yaitu Awakening atau bahkan Gear 5. Tentunya ini patut untuk kita nantikan. Di sisi lain, Zoro juga akan merasakan hal yang sama, yang sebelumnya ia belum mengeluarkan kemampuan penuhnya dalam setiap pertempuran di alur Wano Kuni ini. Karena yang ia hadapi dulu hanyalah para Kroco-Kroco Kaido dan juga Kroco-Kroco Orochi. Tapi kali ini lawannya tak main-main. Zoro harus memaksakan dirinya untuk mengeluarkan kemampuan terhebatnya jika ia tak mau menjadi korban dalam pertempuran ini. Dan setelah pertempuran ini usai, maka ia akan mendapatkan power up yang cukup membantunya melanjutkan pertualangan untuk menemukan One Piece bersama dengan rekan-rekannya. Nah, berikut ini ada 5 kekuatan baru yang bisa Zoro peroleh di perang Wano Kuni ini. Apa saja itu? Mari kita bahas bersama-sama. Di negeri Wano Kuni, Zoro pernah diminta untuk mengembalikan pedang Susui ke negeri Wano karena pedang tersebut dianggap sebagai aset yang tidak tergantikan. Nah, sebagai gantinya, Zoro diberi salah satu pedang yang dimiliki oleh Kozuki Oden, yaitu pedang Enma. Pedang yang dulunya digunakan oleh Kozuki Oden untuk menebas kulit keras Kaido. Pedang Enma ini tentunya tak sembarangan digunakan, bahkan Akazenin pun tak ada yang berani untuk menyentuhnya. Rupanya, pedang ini memiliki efek khusus untuk menyerap haki dari sang pengguna dalam jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat menggunakannya. Sampai sekarang, Zoro belum terlalu menguasai pedang Enma, tapi ini hanya masalah waktu saja sebelum Zoro benar-benar menguasai seluruh potensi penuh terhadap pedang Enma ini. Dan kami yakin, dengan adanya pedang Enma di tangan Zoro ini akan membuat kemampuannya bertambah semakin hebat. Dan kami curiga jika nantinya Kaido akan mendapatkan tebasan yang lebih menyakitkan dibanding saat Kozuki Oden menebasnya dulu. Diperkenalkan di Wano, Ryu adalah kemampuan untuk mengeluarkan Buso Soku Haki melalui tubuh atau senjata penggunanya dari jarak jauh atau bisa dibilang tanpa harus menyentuh targetnya. Kemampuan ini sebenarnya umum dimiliki oleh para samurai di negeri Wano. Saat di sana pun, Luffy berhasil mempelajari teknik Ryu ini dari kakek Hyo. Itu berarti bahwa Zoro juga ada potensi dapat menguasai teknik Ryu untuk menjadi lebih kuat, sama seperti Luffy. Setelah mengambil alih pedang Enma, kemampuan haki Zoro kemungkinan besar akan meningkat dan dengan demikian maka Zoro dapat menguasai Ryu. Dengan dapat menguasai teknik Ryu ini, maka Zoro akan lebih mematikan dari sebelumnya. Kemampuan Asura pertama kali ditunjukkan oleh Zoro pada alur Ernest Lobby. Jurus Asura ini adalah teknik aktivasi yang unik. Zoro dapat membuat dirinya seperti memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Dengan 3 kepala menggigit pedang dan 6 tangan memegang pedang. Dan jika ditotal, maka Zoro menggunakan 9 pedang. Bukan sekedar ilusi, orang benar-benar melihat Zoro dengan 6 lengan dan 3 kepala. Dengan wujud ini, Zoro lalu bisa menggunakan teknik seperti Asura Ichibugi atau Asura Makyusen. Uniknya, setelah time skip, Zoro masih menyimpan teknik Asura ini. Seluruh teknik Zoro seperti Sanzen Sekai sudah meningkat kekuatannya. Bagaimana dengan Asura sendiri?
apakah Zoro menyimpan teknik ini untuk musuh yang sangat kuat? Nah, di alur Wano Kuni ini yang digadang-gadangkan sebagai perang yang paling dahsyat melebihi Marineford, tentu saja peran Zoro di sana tak bisa main-main karena yang akan ia hadapi adalah dua Yonko. Maka semua kemampuan bertarungnya harus dimaksimalkan dan bisa jadi Zoro akan kembali mengeluarkan teknik Asura yang telah lama ia sembunyikan. Nah, apakah teknik Asura Zoro masih sama dengan yang ia gunakan dulu? Atau malah kita akan melihat kejutan dengan teknik Asura yang berbeda yang terlihat lebih sangar dan mengerikan? Nide Kitetsu adalah salah satu pedang yang dikutuk. Pedangnya sangatlah kuat dan merupakan pedang yang dimiliki oleh keluarga Kitetsu. Saat ini, Zoro sudah memiliki salah satu pedang dari jenis yang disebut sebagai Nide Kitetsu. Tapi pedang Sande Kitetsu merupakan pedang paling lemah dari ketiga pedang Kitetsu yang ada. Sande Kitetsu sendiri dibuat oleh Tenkuyama Kitetsu. Tapi menariknya, pedang yang lebih kuat yang dibuat oleh leluhurnya, Kotetsu, yang dikenal sebagai Nide Kitetsu, juga ada di negeri Wano Kuni. Nide Kitetsu saat ini tidak dimiliki oleh siapapun. Terakhir, Luffy lah yang memegang pedang tersebut. Namun, setelah Luffy dibuat KO oleh Kaido di babak pertama dulu, keberadaan pedang tersebut belum jelas sampai saat ini. Apakah diselamatkan oleh aliansi Luffy yang lalu diberikan oleh Hitetsu atau yang lainnya? Nah, jika saja nantinya salah satu pedang Zoro akan ada yang patah atau rusak karena keganasan pertempuran melawan Yonko, akan sangat mungkin jika Zoro akan mengadopsi pedang yang lain. Yang kami maksud di sini adalah Nide Kitetsu. Memang semenjak pertama kali Zoro melihat pedang tersebut, aura yang dikeluarkan oleh Nide Kitetsu berbeda dengan pedang yang lainnya. Namun sayangnya saat itu Luffy tak mengizinkan Zoro untuk menyentuhnya. Dan kami yakin nantinya Zoro akan melirik pedang Nide Kitetsu. Setelah satu pedangnya telah rusak, maka ia akan meminta izin kepada Hitetsu untuk memilikinya. Walaupun biasanya pedang terkutuk jika ada yang ingin memilikinya harus melalui sebuah proses ritual seperti selayaknya saat Zoro ingin mendapatkan pedang Sande Kitetsu dulu. Ia harus melalui ritual yang melemparkan pedang tersebut dan meletakkan tangannya di bawahnya. Jika pedang tersebut tidak melukainya, maka ia pantas untuk menggunakannya. Lalu, bagaimana dengan Nide Kitetsu? Haki Raja atau Haki Penakluk adalah haki khusus yang tidak bisa dipelajari oleh semua orang. Haki ini dapat dikuasai oleh sosok yang dianggap sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, Haki Raja bukanlah kemampuan yang aneh di dunia baru. Beberapa bajak laut dan beberapa tangan kanan bajak laut, seperti Katakuri dan Relik, dapat mengeluarkan kemampuan Haki Raja. Dengan demikian, Zoro sepertinya akan menjadi salah satu pengguna Haki Raja, dan ia akan menunjukkannya di negeri Wano Kuni. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.